Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pada saat ini kita mau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita tetap mengikuti rangkaian dari khotbah di bukit, yaitu dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita bersatu hati, merendahkan hati di hadapan Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus di dalam bersama-sama pembelajaran firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami, rendahkan hati kami untuk terbuka akan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu kembali berbicara kepada kami untuk mengingatkan, meneguhkan dan menyegarkan kami sebagai pengikut Kristus, mempunyai pengaruh berarti karena sebagai garam dan terang dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pimpinlah hamba yang terbatas dan kami semua menjadi pendengar dan pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pengaruh berarti itu ada sebagai garam dan terang. Beberapa hari yang lalu, kita disuguhkan berita adanya seorang tokoh kebangsaan atau tokoh politik yang digelari sebagai profesor kehormatan oleh sebuah perguruan tinggi atau universitas. Tokoh ini diberi gelar karena sumbangsi atau kontribusinya memberi pengaruh berarti pada masa reformasi bangsa dan negara, mengatasi konflik sosial semasa menjabat Presiden RI kelima. Bapak Ibu Saudara terkasih, ucapan-ucapan Yesus mengenai garam dunia dan terang dunia ternyata berhubungan erat dengan 8 ucapan bahagia sebelumnya di dalam konteks Injil Matius pasal 5 ini. Bila para pengikut Yesus sesungguhnya berbahagia karena miskin, berduka cita lemah lembut, lapar dan haus kebenaran, tetap benar dan kuat waktu dihina atau dianiaya, berketetapan hati setia untuk mengikut guru agung mereka dalam segala hal, maka tanpa ragu-ragu mereka, murid-murid Kristus pada saat itu, layak diberi gelar atau identitas garam dan terang dunia oleh Yesus. Untuk apa? Untuk memberi pengaruh berarti di sepanjang perjalanan hidup sesudahnya. Sepanjang masa, ucapan-ucapan Yesus tentang garam dan terang itu dengan berbagai cara. Namun yang kiranya terpenting di dalamnya adalah perhatiannya pada bumi, dunia nyata ini, bahkan penghuni rumah. Dengan memperhatikan 3 kata ini saja kita dapat dengan mudah menyimpulkan inti ucapan-ucapan Yesus ini. Para pengikutnya harus dengan hubungannya dengan bumi dan manusia terdekat. Dan hal ini tidak dapat dilakukan kecuali lewat pengaruh berarti dari contoh dan teladan Kristus sendiri. Hanya pribadi karya Kristus saja yang mendekatkan manusia yang satu pada yang lain dan manusia pada hubungannya dengan Allah. Dan di mana ada pengaruh berarti dari pribadi karya Yesus Kristus, di situ ada kehadiran Allah dan kerajaannya pula. Ada kesaksian dari seorang pastor Jos de Monte SM dalam buku komentarnya pada Injil Matius, bercerita tentang seorang pemuda Hindu dikatakan yang telah menjadi Kristen. Karena sadar akan pengorbanan besar pemuda itu, karena itu harus berhubungan dengan keluarga dan budaya religiusnya sebelumnya. Pastor Jos
ingin tahu apa yang menggerakkannya untuk mengambil keputusan yang sangat berani itu. Dan pemuda itu menjawab, yang menggerakkan saya adalah para misionaris Caritas yang membangun seluruh tenaga mereka bagi kaum miskin. Lalu ia berkata, saya tidak dikhotbahi seorang pun, tetapi saya sendiri bertanya-tanya, yang menggerakkannya itu siapa? Melihat nyata, kuasa apa gerangan yang menggerakkan hanya banyak misionaris untuk tidak menikah, tidak berkeluarga, tidak memiliki uang, dan sepenuh-penuhnya hidup sebagai pelayan manusia yang paling tidak mampu. Bila kuasa itu bernama Kristus, seperti dikatakan oleh para misionaris itu. Apa yang dikatakan oleh pemuda Hindu itu seharusnya dapat diterapkan pada setiap pengikut Yesus. Melalui perbuatan-perbuatan yang baik, para pengikutnya menjadi memiliki pengaruh berarti atas dunia agar semakin baik benar. Kalau mereka gagal dalam misi itu, maka mereka tidak berguna seperti garam yang tidak asin atau pelita yang cahayanya redup. Para pengikut Yesus, biarpun dihina dan dianiaya, menjadikan umat manusia layak di mata Allah dan mencahayakan dunia dengan terang sabda Allah yang mereka beritakan dengan kata, karya, dan teladan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, di dalam kehidupan murid-murid Kristus, termasuk orang-orang percaya, kita khususnya sesungguhnya diberi gelar atau identitas yang memberi pengaruh berarti sebagai garam dunia. Artinya kita harus memberi rasa buat orang lain. Siapakah yang dimaksud orang lain? Mereka adalah orang-orang yang sedang kepahitan dalam hidupnya, yang mengakibatkan hidup menjauh dari Tuhan, bahkan akhirnya banyak yang meninggalkan Tuhan. Disitulah peran atau pengaruh berarti kita menjadi garam dunia, yaitu memberi rasa buat orang lain, sehingga orang lain tersebut dapat merasakan adanya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus melalui hidup kita. Begitupun kita yang hidupnya sudah mendapat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya berpengaruh sebagai terang dunia buat orang yang hidupnya sedang dalam kegelapan. Karena orang-orang tersebut tidak tahu harus kemana untuk melangkah dan berjalan secara aman atau selamat. Disinilah kita harus menjadi terang bagaikan lilin menyinari kegelapan, sehingga orang-orang lain dapat merasakan adanya terang itu dan dapat berjalan melalui terang itu menuju sumber keamanan atau keselamatan sejati, bukan? Sebenarnya terang itu sudah ada pada murid-murid Kristus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah terang dunia. Dimanapun kita sebagai anak-anak terang berada dan bahkan di tempat yang paling terpencil, serta gelap sekalipun, maka tempat itu akan menjadi terang. Sebab Tuhan Yesus Kristus yang adalah terang itu sendiri menyinari dan menerangi sekeliling kita, memantul, memancar melalui diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, jika kita dapat memberi rasa dan menyala terus-menerus dalam saat-saat yang gelap dan panjang tersebut, itu semata-mata karena kita telah belajar menyerahkan hidup kepada kekuatan dan kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas. Hal ini hanya dapat terjadi melalui persekutuan yang terus-menerus dengan Yesus, Sang Tuhan dan Juru Selamat kita. Marilah kita senantiasa disadarkan akan gelar atau identitas yang dikaruniakan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan rendah hati tentunya. Terus melekat pada sumber keselamatan atau kebenaran sejati, sehingga dapat dipakai menyatakan pengaruh berarti dengan kata, karya sebagai saksi-saksi Kristus. Ingatlah, bukan apa yang kita lakukan untuk Tuhan, melainkan apa yang Tuhan lakukan melalui kitalah yang membawa garam, terang dan berkat bagi orang lain dengan pengaruh berarti dari kasih karunia dan kebenaran Kristus semata-mata. Kita harus bersyukur menjadi garam yang asin serta lampu yang terang dan bercahaya dan memiliki sumber minyak tersembunyi, yaitu Roh Kristus yang berdiam di dalam diri kita. Tugas panggilan kita adalah memberi diri dipakai oleh Tuhan dengan melayani dan membantu sesama kita untuk melihat kemuliaan cahaya Tuhan. Dan setiap hari kita harus ingat
bahwa setiap permintaan yang diajukan kepada kita adalah permintaan yang diajukan kepada Tuhan. Kiranya Allah menolong dan memberkati kita. Amin. Sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam damai sejahtera Kristus, kita sungguh bersyukur bahwa kita dapat datang kepada Allah yang firman-Nya berkata dalam Mazmur 62, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mazmur 62 ayat 6-9. Biarlah pada saat ini kita mau bersama-sama menghadap kehadirat Allah dengan doa yang merupakan pergumulan pribadi kita. Mungkin kita menghadapi pergumulan yang begitu berat, yang begitu sulit di tengah situasi kondisi pandemi, berkaitan dengan orang-orang yang kita kasihi, keluarga kita, orang sekitar kita. Namun, sungguh firman-Nya, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dan dari Allah asalnya, dan daripadanya juga kasih setia ya Tuhan. Mazmur 62 ayat 12-13 menegaskan bahwa Allah firman-Nya senantiasa menyertai menguatkan kita dalam pergumulan kita. Mari kita bersatu hati di dalam pergumulan kita masing-masing. Kita menghadap Allah dengan kerendahan hati, dengan keterbukaan penuh, dan Tuhan mendengar sebuah doa kita.
Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mari kita pada saat ini mau bersama-sama berdoa syafaat untuk kehidupan bangsa dan negara dalam pergumulan gereja dan pergumulan kita di dalam setiap apa yang boleh kita alami, kita bawa kembali kepada Tuhan. Mari kita berdoa syafaat yang akan disertai dengan doa tutup dan berkat. Mari kita bersatu hati lagi dalam doa. Bapa yang sungguh mengasihi dan menerima setiap pergumulan anak-anak-Mu Tuhan. Khususnya pada saat ini kami berseru kepadamu untuk pergumulan bangsa negara kami. Tuhan, kami sungguh mohon anugerah-Mu, belas kasihan-Mu, hikmat-Mu kepada penyelenggaraan negara pemerintah kami. Khususnya pada saat pengendalian kasus COVID-19 dan percepatan pelaksanaan program vaksinasi dengan sasaran vaksinasi massal yang diperluas yang dilakukan pada saat ini. Tuhan, tolong upaya pemerintah, pusat, daerah, serta seluruh pihak terkait untuk menangani lonjakan kasus COVID-19 yang dipicu varian baru Delta, sungguh sudah menular, merebak penularannya di berbagai daerah sesudah Lebaran dengan pembatasan mobilitas penduduk dan protokol kesehatan diperketat, perluasan pemeriksaan dan pelacakan kasus, serta peningkatan kapasitas perawatan pada fasilitas kesehatan di rumah sakit rujukan pasien COVID-19. Bapa, tolonglah untuk bangsa dan negara kami untuk mengatasi masalah pandemi ini. Bapak, pada saat ini kami bersyukur untuk GKI Gading Serpong yang Tuhan teruskan berikan kesatuan hati jemaat simpatisan untuk tetap memiliki kerinduan dan kesetiaan mencari Tuhan. Walaupun kembali aktivitas gerejawi dihentikan karena pandemi, mengikuti kebaktian online atau live streaming serta setiap badan pelayanan, komisi dan tim juga untuk tetap bersukacita bersemangat setia melayani Tuhan. Bapa, kami sungguh menyerahkan setiap pergumulan gerejamu GKI Gading Serpong ya Bapa. Bapa, biarlah pada saat ini juga Tuhan kami menyerahkan keluarga kami, Tuhan pulihkan, kuatkan dan topang di dalam kehidupan ketahanan di tengah situasi kondisi pandemi ini. Biarlah segala usaha Tuhan berkati untuk juga di dalam kesehatan tetap mengalami pemulihan, pemeliharaan perlindungan Tuhan. Berikanlah sukacita semangat terhubung melalui online Tuhan untuk selalu terbangun dalam Kristus, bertambah teguh imannya dan hati melimpah dengan syukur di dalam setiap pergumulan hidup. Melibatkan Tuhan bersama dengan Tuhan. Bapa, pada saat ini Tuhan kami menyerahkan pergumulan hidup jemaat-Mu atau simpatisan yang sungguh mengalami kesulitan ekonomi, usaha, pekerjaan, tekanan hidup, kelemahan tubuh, sakit penyakit, persoalan rumah tangga, mencari pekerjaan, calon pasangan hidup. Tuhan yang akan memberikan jalan keluar, memberikan pemulihan semuanya. Baik juga untuk keluarga yang sedang berduka cita, Tuhan kuatkan, hibur. Dan keluarga yang masih sungguh merindukan anak, Tuhan yang buka jalan. Bapa, kami menyerahkan setiap kami untuk tetap menyerahkan hidup kami di dalam perlindungan, pemeliharaan, dan pimpinan Tuhan. Di tengah situasi kondisi pandemi yang seringkali membuat kami tidak mengerti, dan kami sungguh mau mengandalkan kepada Allah yang dapat dipercaya dan diandalkan. Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan undur dari doa pagi online via YouTube ini. Kami mau diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang akan kuduskan diri kami.
Allah sumber segala kasih karunia dan kasih setia, yang telah memanggil kami dalam Kristus Yesus kepada hidup dan kemuliaan kekal, dan Roh Kudus senantiasa melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan iman pengalaman kasih kami sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati pelayanan doa kita bersama.